Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu saja kita bersyukur kepada Allah dengan mengupayakan setiap nikmat kita jadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sedikit pun nikmat kecuali itu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung-hitung kembali tentang nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, yang kata Allah la tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka kita perhatikan betul bahwa setiap energi atau apapun bentuknya, sekecil apapun, adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Apakah ternilai sebagai amal soleh atau justru sebaliknya termasuk yang dhalamtu nafsi, yaitu keadaan di mana kita mendapatkan nikmat tetapi nikmat tidak berbuah amal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap betul Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah untuk termasuk menjadi orang-orang yang bisa menapaki jalan para anbiya, para nabi, para rasul. Kita benar-benar ingin hidup di dalam keadaan risalah yang betul seperti sebagaimana dibawa oleh para nabi, dan mudah-mudahan kita istiqomah di atas jalan itu, karena dengan itu insya Allah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah memang tidak mudah, istiqomah memang tidak mudah, tetapi kita mengupayakan. Jika kita lihat di dalam Quran surah Fussilat misalnya tentang istiqomah, itu orang-orang yang dia mengatakan aku beriman kepada Allah, sumastaqomu, kemudian dia istiqomah di atas jalan itu. Dan di dalam riwayat yang lain atau di dalam ayat yang lain juga yang semisal itu, bahwa hanyalah orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, seperti kita insya Allah ini sudah termasuk yang mengatakan beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atasnya. Karena apa? Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Ini penting Bapak Ibu. Walaupun kita sudah rajin ngaji, sudah rajin baca Quran, sudah rajin sholat malam, sudah rajin duha, sudah rajin berinteraksi baik dengan tetangga, tetapi kita tetap minta kepada Allah untuk diistiqomahkan. Karena sekali lagi Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Mantul. Lah kok lah sing wingi-wingi sing apik-apik terus matine elek piye? Elek. Itu. Nggih. Elek apik. Nah, ini tentu saja kita sudah pernah bahas tentang ini, bahwa karena kita tidak tahu mati kita kapan, berarti kita ya berusaha istiqomah di atas kebaikan. Mudah-mudahan ketika meninggal di dalam kebaikan. Tapi jangan kepedean juga. Kalau sudah dalam kondisi baik terus kepedean, aku ini mesti apik tekan terakhir, belum tentu. Maka sekali lagi lihat di dalam Quran surah An-Nisa misalnya, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lanjutannya berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Kan lucu kalau dipikir. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Pripun niku? Ya kan? Menunjukkan bahwa kata iman yang kedua itu amr, perintah untuk istiqomah. Perintah untuk istiqomah. Enggak cukup kita hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tok baru kuwi terus ora tau gelem istiqomah ibadah wegah, enggak bisa. Enggak bisa. Kita harus tetap istiqomah sampai akhir masa.
Karena sekali lagi saya ingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Okay. Nah, kita mohon betul Bapak Ibu, kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Ini perjuangan kita yang harus kita benar-benar mohonkan kepada Allah. Itulah kenapa Rasulullah sangat memperbanyak jumlah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Engkau kan sudah dijamin surganya, kenapa kok bolak-balik berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku terus di atas agama ini, tetap istiqomah maksudnya. Kata Rasulullah, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati kita berada di antara jari jemarinya Allah. Kalau Allah mau diluruskan, kalau Allah mau disesatkan. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu. Makanya kadang pagi kita sangat semangat, sore mungkin turun. Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita tantangannya besar sekali. Anak-anak kita di zaman sekarang itu tantangannya berat. Makanya harus banyak berdoa. Saya yang sudah mulai mempunyai anak amar yang kelas 2 SMA itu kan sudah mulai punya pemikiran sendiri dan lain sebagainya. Kadang-kadang berat melihat tantangan zaman dengan argumen-argumen yang masuk akal. Contoh misalnya izin minta GIM misalnya GIM. Ini kan problematika remaja zaman sekarang, iya enggak? Termasuk di pondok. Jadi kalau pas pulang ya minta nge-GIM. Alasannya apa coba? Saya nggak bisa nolak. Ya, saya tuh nge-GIM mabar. Zaman dulu nggak ada ya mabar ya. Main bareng itu zaman dulu nggak ada. Sekarang mabar. Saya mabar sama ustadznya. Terus gimana? Saya mau bilang apa? Wong saya main sama ustadzku kok. Ah ya sudah. Orang tuanya KO itu kalau udah kayak gitu. Hal-hal seperti ini tantangan saya. Yang ustadznya juga masih ustadz pengabdian, masih muda, yang juga masih suka nge-GIM. Gimana coba kayak gitu? Saya banyak diskusi tentang ini. Berat ini. Jenengan saya nge-GIM misalnya, jenengan ayo ustadz awak aja nge-GIM. Susah kan? Ini tantangan zaman. Makanya kita minta diistiqomahkan. Kita doa, kita banyak berdoa di zaman yang penuh fitnah ini. Maka sekali lagi saya ingatkan, sebelum masuk materinya, monggo kita sering-seringlah al-khalwah ma'allah, berkholwat dengan Allah. Mulai perbanyak hari-hari di mana kita waktunya banyak berdoa-doaan dengan Allah. Di zaman seperti sekarang ini penting banget Bapak Ibu, penting banget, dan ini memang sesuatu yang harus diupayakan. Beliau Pak Sugeng itu termasuk yang istiqomah ngasih WA ke saya setiap malam. Masya Allah. Yuk tahajud ya. Masya Allah. Ya, mengingatkan, saling mengingatkan seperti itu penting. Nggak pernah putus kayaknya Pak. Masya Allah. Karena memang kita memang harus saling mengingatkan. Tapi ada waktu di mana kita itu harus berkholwat. Benar-benar menyediakan waktu kita tuh hanya dengan Allah saja, lepaskan urusan dunia. Sebagaimana saya sampaikan kemarin di antara perkataan para ulama adalah dari Abdullah bin Aun, kata beliau rahimahullah taala, zikrun nasi apa kemarin daun wa zikrullah dawaun. Dan mengingat persoalan manusia itu penyakit, mengingat kepada Allah itu obatnya. Obatnya. Maka ingat-ingat ini Bapak Ibu, demi Allah, hari-hari sekarang itu banyak fitnah dunia yang akan mengambil waktu kita, mengambil kekhusyuan kita, gitu. Kita membuat kita tergesa-gesa dalam ibadah, tegak malam susah, kemudian mau sedekah mikir kebutuhan, ini itu akhirnya kita betul-betul terambil Bapak Ibu sedaya. Sementara kita itu setiap hari itu berkurang jatah kita kan, kita berkurang jatah kita Bapak Ibu, kesempatan kita untuk beribadah itu berkurang terus. Sebagaimana perkataan Al Hasan Basri bahwa innama anta ayam, kalian itu adalah kumpulan dari hari-hari.
akan datang di mana hari-hari itu habis untuk kalian. Saat itulah ajal menjemput. Jikalau berkurang satu hari, kata beliau, maka berkurang bagian dari dirimu satu puzzle yang bernama satu hari itu. Subhanallah. Kalau kita nggak hati-hati benar-benar hancur. Makanya dikatakan kita memang awalnya di dalam kerugian, di dalam khusr, di dalam kerugian. Upaya kita untuk keluar dari kerugian itu memang harus dilakukan secara istiqomah. Ini satu di antara 4 alasan kita istiqomah. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Makanya kita butuh istiqomah. Di luar 3 alasan besar lain. Allah juga berfirman, fadkuruni adkurkum. Saya ulang lagi ini biar jadi pengingat. Fadkuruni adkurukum waskuruni wala takfuru. Quran surah Al-Baqarah 152. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Ini penting. Ini penting. Di musim fitnah seperti sekarang ini, fitnah maksudnya ujian ya Bapak Ibu, bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab artinya ujian. Di musim fitnah yang memang Allah datangkan untuk kita sangat butuh untuk mengingat Allah dan sangat butuh untuk diingat oleh Allah. Harapannya kalau Allah banyak mengingat kita, ya kita selamat insya Allah. Sebagaimana orang yang cinta Al-Quran, sebagaimana orang yang menyediakan waktunya untuk Al-Quran, akan didatangkan malaikat bersamanya. Malaikat-malaikat yang mulia, yang diagungkan. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran, maka malaikat-malaikat bersama dia. Masya Allah. Barang siapa yang terbata-bata, walaya tak, mocone angel men, alif, itu malah pahalanya double. Jadi benar-benar jangan sampai kita terfitnah oleh zaman sehingga hal-hal pokok yang sesungguhnya bisa kita ambil untuk mendapatkan pahala besar malah justru hilang. Di antara cara termudah baca Quran Bapak Ibu. Jangan kena subhat nggih. Maca Quran ora ngerti artine kok enggaya mulele. Banyak begitu sekarang nih. Mungkin ada yang perhatikan sekarang ini lagi ribut di internet tuh Mister siapa? TM apa sama itu? Yang bilang maca Quran, tinggalin tuh Quran, ora ngerti artine wae ora gaya men diwaca-waca. Entuk opo? Subhanallah. Banyak sekali yang didapat dengan Quran. Najan ra ngerti artinya loh niku. Belum tahu, apalagi tahu artinya. Belum tahu artinya saja sudah berpahala besar. Bagian dari kita mendulang pahala. Lah kok dibilang seperti itu, subhanallah. Kemudian diingatkan juga Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian hatinya menjadi tentram dengan banyak mengingat Allah. Jadi yang menenteramkan kita itu memang mengingat Allah Bapak Ibu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya sudah. Berarti kita setiap detiknya itu harus mengingat Allah. Itulah mengapa kita membahas doa sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kita memang ingin betul minta kepada Allah agar termasuk orang-orang yang selalu diingatkan terhadap keberadaan Rob kita yang mengatur kita, yang memberikan rezeki kepada kita, sebagaimana dengan pelajari di Sabtu pagi bersama Ustadz Rosyid Hafizahullah Ta'ala, bahwa kita memang benar-benar harus mendekat secara khusus kepada pencipta kita. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang sehat secara fisik dan sehat secara mental. Ini tak terkecuali untuk siapapun Bapak Ibu. Saya ketemu anak saya di pondoknya yang saya ingatkan banyak zikir. Zaman fitnah. Karena dimanapun nggak ada jaminan Bapak Ibu. Di pondok dimanapun nggak ada jaminan. Kalau mau keliru ya tetap keliru. Mudah-mudahan sekali lagi kita mengupayakan betul-betul setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita tuh benar-benar bisa manfaatkan sebaik mungkin. Ini belakangan karena waktu kita banyak tersedot untuk perhelatan demokrasi, perdebatan yang sangat banyak dan sebagainya, itu mulai diperhatikan untuk tidak berlebihan di sana. Cukup kita menganalisa sebentar kan sudah selesai sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, berdoa agar bisa zikir itu memang kita minta kepada Allah. Berdoa supados jenengan saged zikir. Niku lho. Jadi minta, ya Allah saya termasuk orang yang bisa berzikir kepadamu. Itu memang dimintakan Bapak Ibu.
Zikir mudah, tetapi para ulama menyebut sedikit orang yang dapat taufik. Jangan perhatikan betul ini. Zikir itu mudah, tapi sedikit orang yang mendapatkan taufik untuk zikir. Yang hari-harinya terus dengan kurikulum zikir yang baik itu sedikit. Maka kalau putra panjenengan tidak di pondok, itu kan nggak terbiasa tuh dengan situasi zikir. Minimal pesankan begini, yo le minimal ki yo sedino sholawat minimal yo ping 10 isuk 10 sore lah minimal, kayak gitulah kira-kira supaya ringan maksudnya. Yo usahakan sholat yo dijogo teng masjid. Hal-hal sederhana seperti itu Bapak Ibu, untuk menghindari fitnah zaman seperti sekarang ini. Kalau enggak betul-betul kemakan oleh zaman Bapak Ibu. Bayangkan jenengan punya keturunan kok tidak soleh, gimana? Kita meninggal menyesal. Meninggal dalam kondisi meninggalkan keturunan yang tidak soleh. La ilaha illallah. Lantas apa yang mau kita harapkan di sana? Oh, nanti investasi kita yang terbesar buat kita di kuburan yaitu gitu. Maka sekali lagi juga saya mengingatkan tentang apa yang disesali oleh orang-orang penduduk kubur. Saya ulang-ulang di Quran surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sampai ketika datang kematian kepada dia, qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia, la'ali a'malu sholihan fima tarak, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Sekali lagi saya tekankan, yang dulu saya tinggal. Ini saya tekankan sekali lagi. Apa? Yang dulu saya tinggal, ketika hidup itu saya tinggal maksudnya. Nah, kita masih hidup ini, kalau kita ninggal ibadah ya begitu itu kata-katanya. La'ali a'malu sholihan fima tarak. Ya Allah, ben aku ki iso melaksanakan amal-amal soleh yang dulu saya tinggal. Tahajud tak tinggal, doa tak tinggal, pokoknya baik-baik ditinggal. Subhanallah. Nah, ini yang akan sangat disesali. Terakhir kemarin pelajaran sholat kita sudah sampai di doa sebelum salam, insya Allah. Doa yang keberapa kemarin di sini? Doa yang keberapa Bapak Ibu? Keempat. Yang mana? Yang Allahumma a'inni ala dzikrika sudah belum? Sampai yang mana Bapak Ibu? Saya agak lupa ya, saya belum lihat videonya lagi. Oh, nggih. Berarti sudah sampai yang doa yang dari Mu'ad, nggih. Oh, sika ya Mu'ad, saya berpesan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburin kulli sholati taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya berpesan kepada engkau Mu'ad. Mu'ad dipegang tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, saya sangat mencintaimu Mu'ad. Maka saya berpesan kepadamu, la tada'anna fi kulli duburin sholati taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong jangan tinggal doa ini di setiap fi kulli duburin sholat. Dubur sholat, ujung sholat. Jangan sampai ditinggal di setiap ujung sholat. Ini pendapatnya dua ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terjadi masalah perbedaan jangan berselisih. Dubur sholat itu para ulama menyebut ada yang nempel di sholatnya sebelum salam, ada yang mengatakan sak sambune salam. Saudara-saudara kita biasanya dari Nahdiyin biasanya dipakai setelah sholat. Makanya kalau mereka berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bar sholat, ya mereka memahami bahwa dubur sholat adalah segera setelah selesai di setiap sholat. Tapi sebagian besar ulama berpendapat dubur sholat ya namanya dubur kan masih nempel loh. Dubur itu masih nempel di badan maksudnya. Berarti fi duburin sholat berarti sebelum salam. Dan saya termasuk yang pakai ini. Tetapi secara umum saya berdoa doa ini ya kapan saja secara umum. Karena makna doanya sungguh menakjubkan. Apa saja yang diminta kemarin di situ? Allahumma a'inni ala dzikrika. Berarti kita minta kepada Allah untuk terus bisa mengingat Allah. Mengingat Allah. Maksud mengingat Allah diantaranya Bapak Ibu para ulama menyebut apa saja kemarin? Baca Quran. Agar kita bisa komitmen baca Quran. Itulah mengapa belajar membaca Quran itu PR besar buat kita Bapak Ibu. Karena kebanyakan kita itu masih grotal gratul macane. Kebanyakan sesepuan angkatan kita itu kebanyakan masih keliru.
khususnya masalah tasdid itu masih banyak keliru. Karena memang tidak belajar dari kecil, beda dengan anak-anak kita yang sudah belajar dari kecil sehingga teliti betul. Kebanyakan kita tidak begitu. Maka kata-kata Allahumma ini ala dzikrika berarti agar kita juga pandai membaca Quran. Sibuk ngurusi pilpres, Qurannya tinggal. Iya, ya kan? Ditanyain tentang kol-kolah aja nggak ngerti. Ya kan? Ditanyain tentang idgham bi gunnah nggak ngerti, idgham bila gunnah nggak ngerti, ikhfa hakiki nggak ngerti. Lah terus gimana? Kemudian ditakoni yang lain apal kecepal tentang dunia. Ya. Padahal Fatimah aja anak saya yang paling kecil itu tanya tajwid, hukum tajwid dari A sampai Z apal itu. Zaman sekarang itu begitu. Ya sekarang alhamdulillah Fatimah itu kemarin wakil bantul untuk ke DIY itu untuk masalah bacaan tartil untuk tingkat TK, alhamdulillah. Jadi untuk memotivasi bahwa anak TK pun ternyata baca tartil dengan seluruh hukumnya dan didetailkan hukumnya ngerti Bapak Ibu. Sementara zaman kita sekarang ditakoni ikfa opo orang ngerti, idhar opo orang ngerti. Nah maka sekali lagi Allahumma a'inna ala dzikrika, maksudnya biar kita juga mau belajar loh Bapak Ibu. Daripada ngurusi yang lain udah baca tentang ini. Sekarang itu mudah sekali, di internet juga tersedia. Sampai sifatul huruf, kemudian apa namanya makhorijul huruf tuh diterangkan dengan gambar di internet itu. Di sini letaknya, bagaimana posisi lidahnya, itu diterangkan semua Bapak Ibu. Wis kurang opo saya ini sinau. Sudah nggak ada lagi alasan ya Allah udah banyak para pesantren di guru piye, sudah banyak sekarang fasilitasnya. Kemudian di antara makna dari Allahumma a'inni ala dzikrika adalah agar lisan kita termasuk yang banyak sekali memuji Allah. Jangan jenengan anggap ringan loh ini persoalan memuji Allah. Sekali jenengan memuji Allah dan terus-terusan istiqomah memuji Allah, itu kebaikan banyak sekali datang kepada kita. Bagi orang-orang yang belum paham mungkin, apa keuntungannya? Memuji Allah itu banyak sekali keuntungannya. Makanya zikrullah itu harus selalu nempel di lisan kita. Kemudian di antara maksud Allahumma a'inni ala dzikrika, dzikrika disitulah menyibukkan diri di dalam ilmu. Menyibukkan diri di dalam ilmu. Dalam apa? Dalam ilmu, bukan dalam perdebatan. Dalam ilmu kita. Meskipun alhamdulillah sekarang tahun ini khususnya proses demokrasi banyak memberikan pendidikan kepada kita sejujurnya karena sekarang ada acara-acara yang tanya jawab seperti yang bisa kita lihat itu memang banyak khususnya untuk urusan dunia banyak mendidik kita itu dibandingkan dulu-dulu. Bukan hanya sekedar formalitas tapi memang ilmu disampaikan betul, Masya Allah. Ditanya dijawab itu kan salah satu cara kita mendapatkan ilmu. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan kenapa zikir didahulukan daripada syukur di dalam doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika baru wa syukrika. Karena jika tidak zikir maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Jika tidak zikir maka tidak bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah aja nggak bisa, apalagi bersyukur kepada manusia. Meskipun ada hadis yang dibalik, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maksudnya ini dikei matur nuwun tenan. Itu bersyukur kepada manusia. Dengan bersyukur kepada manusia dia bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Hadisnya begitu. Tapi dalam kasus ini dikatakan kenapa zikir didahulukan dari syukur? Karena zikir itu bentuk syukur yang pertama, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya sampaikan toh, nek milih wong ki yo gampang wae ukurane sing salate piye. Gitu. Ya yang penciptanya saja nggak dihormati, apalagi yang cuma kayak kita rakyat jelata. Ini apa nggih? Sesederhana itu sebenarnya. Kemudian syukur di dalam penjelasan doa ini adalah menampakkan bekas nikmat Allah pada kita, baik di lisan maupun di perbuatan. Menampakkan bekas nikmat. Nek sehat, yo ngadeg. Sholat itu maksudnya. Itu menampakkan bekas nikmat. Nek mulutnya sehat, yang keluar lisannya yang bagus diukur, itu maksudnya. Itu namanya syukur, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang ada di dalam hati, kita syukur kepada Allah, kemudian dilisankan, kemudian
tumbuh dalam bentuk perbuatan. Kemudian wa husni ibadatik, agar ibadah kita baik. Apa kemarin definisinya? Yaitu ibadah yang ikhlas karena Allah dan muttaba'ah. Ini bunyi punya saya bukan HP-nya. Punya saya bukan yang bunyi HP-nya. Iya, Abdullah. Nanti ini tanya. Udah. Jadi sekali lagi, maksud dari wa husni ibadatik adalah kita ingin mendapatkan ibadah yang ikhlas karena Allah dan mutaba'ah, yaitu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sangat terkenal ya, bahwa persoalan bid'ah itu loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita termasuk melakukan ibadah-ibadah yang terkategorikan sebagai ibadah yang bid'ah. Sensitif persoalan bid'ah, perlu dibahas secara khusus karena memang tidak mudah di Indonesia menerangkan ini, karena kenyataannya memang praktik di masyarakat banyak bid'ah. Mbok menawa jenengan yo teksih. Gini apa nggih? Angel, karena sudah menjadi budaya yang sangat melekat. Sangat melekat. Maka kita agak hati-hati di bidang ini Bapak Ibu, agar dakwah sampai jangan apa-apa gampang-gampang bid'ah nanti jadi masalah. Nah Bapak Ibu, doa sudah kita bahas, kita sudah pahami maknanya. Sekarang kita kembali ke bagian dasar dari waktu yang tepat untuk berdoa di dalam sholat, yaitu di dalam sujud dan di dalam duduk terakhir dalam sholat kita. Apa dalilnya? Ini saya ulang-ulang, yaitu aqrabu ma yakunul abdi mir rabbihi wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya wa huwa sajid. Kata Rasulullah, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Bapak Ibu, coba jangan perhatikan hadis ini. Waktu paling dekat jenengan dengan pencipta jenengan itu ketika sujud. Coba jenengan instan betul tuh. Tidaklah seseorang yang mengerti hadis ini kecuali ketika sujud pasti dia akan merasa betul keadaan paling tentrem, paling nyaman, paling bisa menyampaikan seluruh soal, dikeluhkan segala macam soal yang mungkin mengganggu hati kita, tidak menenteramkan hati. Ya saat itulah. Jenengan tuh waktu paling dekatnya itu, bukan ketika berdiri, bukan ketika duduk, bukan ketika ngobrol, ketika sujud itu. Maka nangislah waktu itu Bapak Ibu. Sayangnya kita tuh kadang-kadang bisa nangis kalau dikasih soal, dikei loro, dikei anak cicilan, baru nangis. Hari-hari kita nangis enggak? Bayangkan, tidakkah cukup dikatakan informasi dari Rasulullah bahwa waktu yang paling dekat dengan Rabb kita ketika sujud cukup untuk membuat kita nangis? Iya enggak? Kita dekat dengan orang yang kita cintai saja kayak menerasanya. Pak Pardi misalnya yang jauh dari kampung halaman, katanya nanti tahun 2026 mau balik loh ke sana. Betapa kangennya beliau dengan keluarga besarnya. Kemudian ketemu dekat, rasanya kayak mana tuh? Bayangin, kadang-kadang kita lewat saja mengatakan paling dekat. Loh, paling dekatnya bagaimana? Loh, itu tuh Rabb kita yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengurusi kita, mengurusi anak kita, istri kita. Seluruh yang terkait dengan kehidupan kita di dunia dan akhirat, dialah Allah. Loh, kok dikatakan waktu terdekat dengannya adalah ketika sujud? Bagaimana mungkin kita lewat waktu sujud kemudian kita mengangkat kepala tanpa ada bekasnya? Subhanallah Bapak Ibu. Maka doa-doa besar disampaikan waktu itu, termasuk seluruh doa yang saya sampaikan terkait dengan doa sebelum salam, semuanya boleh dibaca di dalam sujud kita. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa'aksiru doa. Rasulullah sudah perintahkan perbanyaklah doa waktu itu. Makanya sering saya katakan, zaman fitnah seperti sekarang itu kita bisa sepedaan muter-muter 3 jam, sujudnya 5 menit wis megap
Subhanallah. Padahal waktu itu waktu yang seharusnya paling nikmat buat kita, terlebih kalau sudah sesepuhan. Beberapa jamaah di masjid lain udah umur 75, 76. Saya kenal baik salah satunya yang tahan banget setiap hari sholat syuruk. Jadi ada 2 orang sesepuhan, saya diceritain sama takmirnya, ini loh Ustaz, 2 orang sesepuhan yang setiap hari nunggu waktu syuruk walaupun nggak ada ceramah subuh. Bayangin Bapak Ibu, itu dulu beliau juga salah satu karyawan di UGM juga. Masya Allah. Padahal kata beliau, Ustadz Wahid, saya itu kadang-kadang lupa hari. Makanya kalau hari Selasa, semalam sudah saya ingatkan, Pak, mungkin dalu ngaji nih. Itu karena kalau nggak lupa hari. Kadang-kadang kalau habis sholat syuruk, kemudian dia pulang kok ketiduran, bangun tuh geragapan meh sholat subuh meneh. Bayangin. Ya orang-orang komitmen seperti itu, Masya Allah. Orang-orang seperti itu terlihat di bekas wajahnya Bapak Ibu. Nikmat dilihat wajahnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, semua doa yang saya ajarkan kepada panjenengan itu semuanya bisa dibaca ketika sujud. Kemudian adapun dalil doa sebelum salam sudah kita bahas. Bahwa Rasulullah bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati masya'a." Maka kemudian pilihlah di antara doa yang menjadi hal yang paling jenengan harapkan dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bicara tentang redaksi yang maksur. Redaksi yang maksur artinya redaksi yang itu datang dari Nabi Muhammad SAW atau dari Al-Quran. Itu namanya maksur. Sekarang bagaimana yang ghairu maksur? Bagaimana doa-doa selain itu? Karena di sini kata-katanya adalah summa yatakhayyaru minad du'a ajabaha ilaihi fayad'u, kata Rasulullah. Maka pilihlah doa yang menjadi keinginan panjenengan untuk dikabulkan, fayad'u, dan berdoalah dengannya. Berarti dengannya itu kan dengan doa kita, karangan kita sendiri maksudnya. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Jadi di luar doa yang kita bahas 6 kemarin, maka dikatakan oleh Rasulullah, silahkan memilih doa-doa yang paling ingin kau kabulkan. Ya Allah, saya mohon kepadamu anakku lagi ujian lulus. Ini kurang buatan sangi Rasulullah. Ini apa nggih? Ya Allah, mohon kepadamu mudah-mudahan pilihanku dadi. Seperti itu. Nah, itu kan doa sesuai dengan karangannya dengan piyambak. Bagaimana nasib doa seperti itu? Nah, dibahas. Bolehkah berdoa dengan selain doa yang maksur yang datang dari Al-Quran dan hadis dan dengan selain bahasa Arab? Ini doanya doa karangan dewe mbok menawa jenengan mau terjemah dalam bahasa Arab lah bingung. Gini apa nggih? Wong jenengan nggak tahu bahasa Arab. Gini apa nggih? Maka pertanyaannya, bolehkah kita? Pertama, bahwa berdoa dengan yang ghairu maksur atau bukan yang dari Al-Quran dan hadis itu boleh di dalam sholat kita. Ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang menjadi perselisihan adalah apakah kita boleh membacanya dalam bahasa ibu kita. Nek wong Jawa ya Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan. Nah, itu kan dalam bahasa kita. Apakah itu boleh? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah taala yang menulis buku Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, banyak kitabnya. Beliau mengatakan bahwa tidak boleh dan batal sholatnya bagi orang yang membaca selain yang maksur dalam bahasa ibunya. Menurut pendapat Imam Nawawi tidak boleh. Jangan berhenti di situ. Ini baru pendapat pertama, karena ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Nek ono angel mas aku kepiye, aku nyatane ya ora iso tenan ngapal basa Arab ora iso. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i dirinci. Kalau untuk doa yang maksur, doa yang sudah kita baca kemarin, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfirud dzunuba illa ants faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya Abu Bakar As-Siddiq. Menurut mazhab Syafi'i, nek panjenengan kok angel tenan leh ngapal.
Angel tenan, Allahumma inni dzalamtu nafsi. Jenengan lebih mudah mengatakan begini, ya Allah sesungguhnya saya itu banyak menganiaya diri sendiri dengan aniaya yang banyak. Duh Gusti Allah kula niku nganiaya awake dhewe niki dengan aniaya ingkang kathah. Kok jenengan bisanya dengan bahasa induk? Sepanjang itu terjemahan dari yang maksur boleh, Bapak Ibu. Jenengan kok ngapalan ilmen? Allahumma a'ini ala dzikrika. Jangan lebih mudah ngapal. Duh Gusti Allah kula jadikan saya termasuk yang ingkang banyak mengingat Engkau. Lebih gampang. Supados kula saged bersyukur, supados ibadah kula sae. Niku lah arti dari Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau itu terjemah dari yang maksur boleh. Ini sepakat di mazhab Syafi'i. Tetapi kalau untuk yang di luar yang maksur enggak boleh. Bagaimana solusinya? Di batin. Enggak di lisan. Saya dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi kalau jenengan ternyata ngapal sing 6 wingi ora apal-apal. Dihafal pakai terjemahnya, sepakat para ulama dibolehkan. Jadi rinciannya begitu. Kemudian yang kedua, hukumnya haram kalau tidak diketahui makna penunjukannya dan boleh jika diketahui makna penunjukannya. Pakai bahasa ibu menjadi haram kalau kalimatnya tidak jelas. Koyo jambi-jambi. Jambi-jambi niku. Enggak tahu makna penunjukannya. Jarine kiai pokoknya aku mocone enggak, misalnya begitu. Oke. Maka makna penunjukannya kita enggak tahu, enggak boleh haram. Tetapi ketika makna penunjukannya kita mengerti, dibolehkan. Ini pendapat yang kedua. Oke. Asal maknanya ngerti, najan pakai bahasa induk masih boleh. Kemudian yang ketiga, hukumnya boleh, dan ini adalah pendapat yang dipahami dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Orang sering mengatakan ini imamnya Wahabi katanya. Padahal ya imam di Saudi. Saya banyak belajar sama orang-orang salaf, insya Allah. Guru-guru saya kebanyakan orang-orang salaf. Nah, ini insya Allah pendapat yang paling kuat tentang bolehnya kita membaca doa di luar bacanya maksur. Tetapi begini Bapak Ibu, kita kan butuh tentrem di dalam sholat. Gini Bang, yang paling kita butuhkan kita tentrem, kita yakin. Sebagaimana kita sudah pelajari di hadis Arba'in nomor 11 bahwa ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Maka kalau ada persilihan seperti ini, kemarin sikapnya adalah mengambil yang paling berat. Berarti kalau saya nih praktek pribadi di luar yang tiga ini, saya mengambil salah satunya, maka saya termasuk yang kalau terpaksa, saya kok nggak ngerti dalam bahasa Arabnya, saya biasanya batin. Setelah doa yang maksur, kemudian doa-doa dalam bahasa Arab yang saya pahami, meskipun doa itulah doa umum, doanya para ulama misalnya, ada ulama punya doa ini, ada ulama dalam bahasa Arab. Setelah itu saya masih mau menambah doa, saya biasanya batin saja. Keluar dari khilaf supaya tetap tentrem. Sangat dipahami. Tapi nek jenengan praktek kok tetap mau bahasa itu pun masih ada pendapat yang membolehkan Bapak Ibu. Dan ini pendapat yang juga cukup kuat. Jadi jangan saling menyalahkan di bab itu, karena itu semuanya ada pendapatnya. Dan ini adalah pendapat Lajnah Daimah, MUI-nya Arab Saudi. MUI-nya Arab Saudi dikatakan wa yad'u Allah ta'ala fi sholatihi wa fi ghairi sholatihi bi lughatil arabiyyah wa bi ghairiha minal lughati. Maka dikatakan dan seseorang berdoa kepada Allah di dalam fi sholatihi, dalam sholat ya, wa fi ghairi sholatihi, atau di luar sholatnya dengan bahasa Arab atau tidak dengan bahasa Arab, maka hal ini tidak membatalkan sholatnya ketika dia mengucapkan di dalam bahasa selain Arab. Ini pendapat Lajnah Daimah, ini pendapat MUI-nya Arab Saudi. Namun ketika dia hendak berdoa dalam sholat, selayaknya, nah ini yang saya katakan kehati-hatian, selayaknya dia mencari doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW berupa doa-doa di dalam sholat, itu lebih menenteramkan. Berarti Bapak Ibu, kalau di dalam sholat memang usahakan, kalau jenengan punya keinginan sesuatu, coba cari doa yang ada redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin, kita ada redaksinya.
oh saya pengen misalnya tentang apalah, jenengan coba cari redaksinya, adakah ini dari hadis Nabi Muhammad SAW? Pada prinsipnya sebenarnya sudah ada semua. Jadi kalau lihat kitab tentang kumpulan doa-doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis, kok segini tebalnya. Benar-benar jangan ngapal. Ya kan? Ini banyak banget, sudah memenuhi seluruh kebutuhan kita kalau kita mau pelajari. Jadi upaya kita setelah tahu dalil ini, maka kalau jenengan punya waktu, bacalah redaksi tentang kitab zikir dan doa itu maksudnya. Jadi punyailah waktu, kesempatan untuk memang untuk menyempatkan. Oh Jojo, saya kepengen koyo ngene iki janjane ono nang doa itu. Seperti misalnya kemarin Musa lapar, apa doanya? Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Quran surah Al-Qasas. Gitu. Ya Allah, sesungguhnya terhadap semua kebaikan yang kau turunkan, maka saya butuh. Termasuk dalam hal itu masalah makanan itu di situ maksudnya. Nah, itu kan ternyata sudah ada. Masalah kemiskinan dan sebagainya sudah ada semua sebenarnya. Sebenarnya sudah ada semua. Maka selayaknya di sini katakan selayaknya kalau di dalam sholat usahakan bersesuaian dengan apa yang sudah Nabi contohkan kepada kita semua. Nah ini tentu saja saya PR kita, makanya saya katakan kita tuh nggak punya waktu banyak Bapak Ibu untuk yang lain-lain, karena untuk belajar begini-begini aja nggak cukup waktunya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Oh ini dolan terus lah terus pun. Maka kita sudah sepuh Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, monggo kita betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kita itu sudah diambang dipanggil, sudah diambang dipanggil, sudah di atas 50 ya sudah harus banyak siap-siap. Saya pun sudah merasakan begitu Bapak Ibu, sudah merasakan badan nggak nyaman, kadang-kadang macam-macam Nah itu kan tanda baca akumun nadir sudah didatangkan kepada kalian. Peringatan dalam bentuk peringatan besar yaitu Rasulullah SAW diutus, bentuk peringatan-peringatan kecil, uban, mata sudah blewer, tangan sudah nggak nyaman, nah itu udah peringatan Bapak Ibu. Kita sudah hampir-hampir lah dipanggil. Kita di dunia nggak lama Bapak Ibu. Kehidupan kita sesungguhnya adalah kampung kita di akhirat. Maka persiapan kita secerdas-cerdasnya kita adalah banyak menyiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Ini sampai pagi ini Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan 1 2 monggo. Monggo Pak. Saya pernah dalam berdoa itu kita tidak disediakan berdoa minta kedengaran.